Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawa'alah. Ma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia yang terlimpah kepada kita semua hambanya yang lemah. Salawat salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kabar sahabat semua senantiasa dalam lindungan Allah, sehat walafiat, dan hidup dalam penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan dari Allah. Amin Allahumma amin. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan yang merupakan hadiah besar dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa 10 hari pertama Ramadan adalah penuh dengan rahmah, dan 10 hari kedua penuh dengan maghfirah, serta 10 hari ketiga adalah itqun minan nar, atau pembebasan dari api neraka. Allah memberikan fasilitas yang luar biasa berlimpah kepada hamba-hambanya untuk menambah investasi pahala dan taqarrub atau kedekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Bulan yang disebut sebagai bulan tarbiyah atau training, pelatihan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempersiapkan kemampuan yang sesungguhnya yang akan kita suguhkan nanti pada perjalanan 11 bulan berikutnya. Bulan yang Allah buka pintu taubat dan surga seluas-luasnya, dan Allah kunci pintu neraka serapat-rapatnya, dan Allah menjanjikan pemenuhan segala permohonan hambanya, bahkan membelenggu musuh bebuyutan eksternal manusia, yakni syaitan laknatullah alaih. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran dan Lailatul Qadar, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan di bulan yang lain. Allah menjanjikan peningkatan nilai pahala dari setiap amaliyah sampai 700 kali lipat, bahkan sampai tidak terhingga. Semua fasilitas dan keutamaan itu dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu tujuannya adalah untuk kita mencapai predikat mukmin yang muttaqin, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, teramat banyak Al-Quran yang menjelaskan tentang taqwa dengan bahasa dan karakteristik yang berbeda-beda dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Setidaknya ada 3 surat yang menjelaskan tentang karakteristik muttaqin, yakni pertama ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 4. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dalam surat Al-Baqarah ini ada 5 karakteristik atau ciri orang-orang yang bertakwa. Pertama, beriman kepada yang gaib. Kedua, mendirikan salat. Ketiga, menafkahkan sebagian harta. Dan keempat, beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Serta yang kelima, yakin terhadap adanya hari akhirat.
Sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, karakteristik orang-orang yang bertakwa atau ciri-ciri orang yang bertakwa Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 134 sampai 135. Dalam surat ini Allah juga menyebutkan ada 5 ciri-ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaitha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu hum ya'lamun. Pertama, orang yang bertakwa, ciri-ciri yang disebutkan di dalam surat ini, menafkahkan harta baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua, pandai menahan amarah atau mampu mengendalikan kemarahan. Yang ketiga, suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat, jika melakukan kesalahan atau zalim kepada diri sendiri, segera meminta maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa dan kesalahannya. Dan yang kelima, tidak mengulangi atau meneruskan kesalahan yang pernah diperbuatnya, dalam artian taubatan nasuha. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, karakteristik atau ciri-ciri muttaqin yang disebutkan Allah ada di dalam surat Az-Zariyat ayat 16 sampai 19. Di dalam surat ini Allah menyebutkan ada 4 karakteristik atau ciri-ciri tanda muttaqin, yakni innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum annahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Yakni yang pertama, selalu berbuat kebaikan atau muhsin. Yang kedua, sedikit sekali tidur di waktu malam. Yang ketiga, pada sepertiga malam terakhir atau di waktu sahur, mereka senantiasa beristighfar kepada Allah SWT. Dan yang keempat, pada harta mereka ada hak-hak para peminta-peminta dan al-mahrum. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah, dari ketiga surat yang menjelaskan tentang karakteristik atau ciri-ciri muttaqin tersebut, ternyata ada satu ciri yang selalu disebutkan Allah di semua tempat, di semua surat, yaitu suka menginfakkan hartanya kepada orang lain, senang memberikan atau menafkahkan hartanya kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketakwaan atau kedekatan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak ditinjau dari dimensi sosial. Hubungan kedekatan seorang hamba kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala, berimplikasi sangat besar dan nyata bagi kehidupan sosial. Puasa yang kata Allah merupakan kawah candra di mukanya orang mukmin untuk mencapai predikat muttaqin, jauh lebih banyak bernilai dimensi sosial daripada dimensi yang lain. Dengan bukti bahwa di setiap ciri-ciri atau karakteristik yang Allah jabarkan, baik di dalam surat Al-Baqarah maupun di dalam surat Al-Imran dan di dalam surat Az-Zariyat, semua senantiasa menyertakan tentang pentingnya kepedulian atau menafkahkan harta kepada orang lain. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara hukum fikih atau syariat, puasa adalah menahan diri untuk tidak makan, minum, dan berhubungan suami istri, serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kewajiban ini berlaku untuk umum seluruh umat Islam yang mukmin. Namun Allah juga memberikan rukhsah atau dispensasi, keringanan
untuk tidak berpuasa kepada mereka yang berhalangan atau tidak mampu berpuasa dengan membayar fidyah, yakni memberi makan fakir miskin setiap hari 1 mud. Mereka boleh tidak berpuasa Ramadan dengan mengganti setiap 1 hari yang mereka tinggalkan dengan 1 mud makanan untuk fakir miskin, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Selain itu, bagi mereka yang melanggar larangan Allah untuk tidak berhubungan suami istri di siang hari, hukuman kafaratnya adalah dengan memerdekakan budak mukmin. Jika tidak mampu, harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu pula, dia harus memberi makan 60 orang fakir miskin, masing-masing 1 mud. Dari rukhsah dan kafarat yang diberikan oleh Allah ini, kita dapat mengambil ibrah atau kesimpulan. Sesungguhnya esensi ajaran yang ingin Allah sampaikan kepada kita melalui puasa adalah agar kita dapat turut merasakan betapa sakit dan pedihnya mereka yang tak pernah menemukan makanan, betapa sangat menderitanya mereka yang sehari makan, sehari berpuasa, seminggu makan, seminggunya lagi berpuasa karena tidak ada yang dimakan. Betapa sengsaranya mereka yang hidup dalam ketidakpastian tentang apa yang akan mereka santap esok hari dan seterusnya, sehingga Allah mengganti kelemahan atau ketidakmampuan serta keteledoran umat Islam dalam berpuasa dengan kewajiban membayar fidyah atau kafarat berupa pemberian makan kepada fakir miskin. Diharapkan dari pelaksanaan puasa di bulan suci ini, umat Islam mempunyai kepekaan sosial yang tinggi untuk tidak menikmati karunia Allah seorang diri atau hanya pada keluarga dan kelompoknya sendiri. Allah mengisyaratkan agar harta benda dunia ini tidak hanya berputar pada sekelompok aghnia konglomerat tertentu di antara kita. Quran surat Al-Hasr ayat 7. Syekh Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membuat perankingan atau derajat keimanan ke dalam 5 tingkatan, yaitu pertama, disebut muslim. Pada tingkatan terendah ini, seseorang hanya menyatakan keislamannya dengan membaca 2 kalimat syahadat. Setelah itu selesai, tidak ada aktivitas atau ikatan lain yang mengendalikan orang tersebut. Kedua, disebut dengan mukmin. Pada tingkatan ini, setelah seseorang menyatakan Islam, dia menjalankan ajaran atau syariat agama Islam meskipun dengan motivasi yang bermacam-macam. Yang ketiga, disebut dengan muhsin. Pada tingkatan ini, seorang muslim yang mukmin beribadah kepada Allah seolah-olah ia melihat Allah atau ia yakin bahwa Allah melihatnya. Itulah yang disebut dengan muhsin atau khusyuk. Yang keempat, disebut mukhlis. Pada tingkatan ini, amalia seseorang muslim yang mukmin hanya didasari oleh 1 motivasi, yaitu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang tidak murni karena Allah akan mengantarkannya ke neraka, karena berarti ia telah syirik kepada Allah dalam beramal, sebagaimana dijelaskan Syekh Nasruddin Muhammad ibnu Ibrahim Al-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Yang kelima, disebut dengan muttaqin. Tingkatan ini adalah yang tertinggi dalam derajat keimanan seorang hamba kepada Allah. Pada tingkatan ini, seorang hamba yang telah menjadi seorang muslim yang mukmin dan senantiasa melaksanakan ibadah dengan motivasi hanya karena Allah dan senantiasa menjaga diri atau al-wara. Dalam bagian yang lain, Imam Al-Ghazali juga membuat peringkat al-wara. Ia menempatkan darajatul muttaqin pada peringkat teratas di bawah darajatul muqarrabun, yaitu tingkatan mereka yang telah ma'rifatullah. Semoga Ramadan demi Ramadan yang kita temui, bulan puasa demi bulan puasa yang setiap tahun kita temui, yang itu merupakan training atau bulan pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
dapat mengantarkan kita untuk menjadi pribadi muslim yang mukmin dan muhsin serta mukhlis dan muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.